Ia bermimpi berada di sebuah tanah lapang penuh kabut. Di tengahnya berdiri pohon beringin raksasa yang menggantungkan tubuh-tubuh manusia dalam keadaan telanjang dengan mata tertutup dan mulut dijahit benang hitam. Di bawah pohon itu duduk Haji Roni dalam pakaian ihram yang penuh noda darah. Desa Sukaluyu yang terletak di pinggiran kota Cirebon merupakan desa kecil yang tenang dan sederhana. Jalanan sempit dari paving yang mulai berlubang-lubang membentang di antara rumah-rumah. Penduduk yang mayoritas masih berdinding, bata ekspos, dan beratapkan seng. Warga hidup damai dari bertani, berdagang kecil-kecilan, dan beberapa menjadi buruh pabrik di kota. Desa itu bukan tempat yang ramai dikunjungi orang luar hingga suatu hari seorang lelaki tua yang telah lama menghilang pulang dengan membawa perubahan besar. Namanya Roni, atau lebih dikenal dulu sebagai Mang Roni, seorang pria separuh baya yang sempat merantau sejak belasan tahun lalu. Ia meninggalkan desanya tanpa banyak kata. Beberapa warga mengatakan ia ke Jakarta, lainnya bilang ia ke Kalimantan. Tak ada yang benar-benar tahu. Ia tak pernah mengirim kabar, tak hadir di acara keluarga, dan bahkan tidak kembali saat ibunya meninggal dunia 7 tahun lalu. Namun kini, saat rambutnya sudah memutih sebagian dan janggutnya tumbuh rapi seperti para jemaah haji pada umumnya, Mang Roni kembali. Tapi bukan lagi sebagai pria biasa. Kini, orang-orang memanggilnya dengan hormat Haji Roni. Ia datang bukan dengan kendaraan umum seperti kebanyakan perantau pulang kampung. Ia mengendarai mobil SUV mewah berwarna hitam pekat dengan plat nomor Jakarta. Ketika mobil itu berhenti di depan rumah warisan ibunya yang dulu nyaris roboh, warga segera keluar dari rumah, ingin memastikan penglihatan mereka. Benar saja itu Roni, tapi bukan Roni yang mereka kenal. Pakaian gamis putih yang dikenakannya tampak mahal dan bersih. Sepatu pantofel mengilap, dan tangannya menggenggam tasbih besar dari kayu gaharu. Di jari manisnya melingkar cincin akik berkilau ungu gelap. Tatapannya teduh tapi tajam, dan suaranya dalam dan berat, memberi kesan berwibawa namun menekan. Yang mengejutkan, warga bukan hanya kemunculannya, tapi apa yang terjadi dalam minggu-minggu setelahnya. Rumah tua warisan ibunya langsung dibongkar total dan diganti dengan bangunan 2 lantai bergaya modern minimalis dengan pagar tinggi, garasi otomatis, dan CCTV di setiap sudut. Warga yang belum pernah melihat alat berat di desa mereka terperangah melihat truk-truk proyek berdatangan setiap hari. Tak hanya rumah, dalam waktu singkat, Haji Roni membeli beberapa petak sawah, tanah kosong, dan bahkan kios dekat musala. Ia menyumbang pembangunan masjid baru dengan nilai yang mengejutkan, 500 juta rupiah tunai. Tak satu pun warga yang tahu dari mana sumber hartanya. Alhamdulillah, rezeki dari Allah, hasil jerih payah selama bertahan-tahan di luar sana. Begitu kata Haji Roni ketika ditanya oleh kepala desa. Ia juga rajin ke masjid. Bahkan setiap subuh ia datang lebih awal dari muazin. Dan suaranya saat membaca Al-Quran bergema dengan tenang tapi dingin. Suaranya begitu merdu hingga anak-anak yang biasanya malas ke masjid mulai tertarik mendengar. Warga mulai menaruh rasa hormat yang mendalam. Mereka mengaguminya sebagai sosok sukses yang tetap religius, namun meski tak pernah menunjukkan kemarahan. Ada aura yang membuat warga segan dan tak berani berbicara terlalu dekat dengannya. Senyum Haji Roni kerap terasa dipaksakan, dan matanya meski tampak teduh menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di suatu saat langit mulai meremang
dan suara jangkrik menggema dari sawah-sawah. Busri, salah satu tetangga dekat, melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melihat Haji Roni berdiri di halaman belakang rumahnya, menghadap ke arah barat. Tak bergerak selama hampir 1 jam. Tubuhnya kaku seperti patung, tangan menggenggam tasbih, dan mulutnya bergerak-gerak, seolah membaca sesuatu. Tapi yang membuat Busri ketakutan bukan itu. Ia melihat bayangan besar seperti sosok lain berdiri tepat di belakang Haji Roni, sangat tinggi, tak wajar, dan bergerak dengan arah yang berbeda dari bayangan tubuhnya. Saat Busri berkedip dan mencoba fokus kembali, bayangan itu lenyap. Haji Roni pun perlahan berbalik dan masuk ke dalam rumah, seolah tahu dirinya sedang diawasi. Mulai saat itu, kegelisahan kecil muncul di hati beberapa warga, tapi mereka menahannya. Siapa yang berani bicara buruk tentang seseorang yang telah membangun masjid dan bersedekah besar-besaran? Siapa pula yang sanggup mencurigai seorang haji? Namun keanehan tak berhenti di sana. Suatu malam, Pak Ilyas, tetangga di seberang rumah Haji Roni, bermimpi didatangi sosok berjubah merah yang berwajah hitam legam dan bertanduk. Dalam mimpinya, sosok itu menunjuk ke rumah Haji Roni dan berkata dengan suara berat menggema, "Darahmu sudah dipilih, jangan melawan takdir." Pak Ilyas terbangun dengan napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba melupakan mimpi itu sebagai sekadar bunga tidur. Tapi keesokan harinya, ia mengeluh sakit kepala, berat, dan mual. Istrinya Bu Yayah mengatakan bahwa suaminya terus bergumam seperti orang mengigau sepanjang malam. 3 hari kemudian, Pak Ilyas ditemukan meninggal di ruang tamu dengan mata terbuka lebar dan mulut menganga seperti ingin berteriak. Meski kematiannya dianggap wajar oleh warga karena usia dan kemungkinan serangan jantung rumor kecil mulai terdengar. Apalagi saat beberapa anak mengaku melihat bayangan hitam keluar dari atap rumah Pak Ilyas malam sebelumnya. Haji Roni datang melayat, membawa buah tangan dan amplop berisi uang untuk keluarga. Ia membaca doa panjang di samping jenazah Pak Ilyas, lalu menepuk bahu Bu Yayah dengan lembut. "Insya Allah, ini yang terbaik," katanya. Dengan senyum yang entah kenapa membuat perempuan itu gemetar. Semakin hari, kekayaan Haji Roni tak kunjung habis. Ia membeli kendaraan baru, membuka warung sembako yang dikelola oleh pemuda desa, dan bahkan mengumumkan bahwa ia akan memberangkatkan 5 orang warga untuk umrah gratis. Semua memuji kemurahan hatinya. Tapi di balik sanjungan itu, bisik-bisik mulai menyebar seperti kabut malam. "Aku dengar, waktu di Kalimantan, Haji Roni kerja di tambang ilegal," kata seorang lelaki tua di warung kopi. "Ah, bukan. Katanya dia belajar ilmu dari dukun Gunung Kendung." Ada yang bilang dia ikut semedi di makam keramat di Cikaka. Sahut yang lain. Tak ada yang tahu pasti. Tapi semua merasa ada yang tak beres. Malam-malam di desa Sukaluyu menjadi semakin sunyi. Suara jangkrik seperti terhenti. Ayam-ayam berkokok tak tentu waktu. Dan anjing milik warga menggonggong ke arah rumah Haji Roni tanpa henti. Beberapa warga mulai bermimpi buruk. Ada yang melihat rumah Haji Roni berubah menjadi istana darah. Ada pula yang bermimpi sedang syalat dan tiba-tiba darah mengalir dari langit-langit masjid. Namun, setiap mereka terbangun dan menceritakan pada orang lain, selalu muncul rasa takut. Takut dibilang suadzan, atau lebih buruk, takut nasibnya seperti Pak Ilyas. Tak ada yang tahu bahwa kedatangan Haji Roni hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kelam. Karena satu hal pasti, apapun yang membuatnya kaya tidak datang dari sumber yang wajar.
Dan dalam keheningan malam desa Sukaluyu, di balik rumah megah yang terang benderang, sesekali terdengar suara. Bukan suara manusia, tapi suara gamelan, kuno, lembut, pelan, tapi membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Sejak kematian Pak Ilyas, suasana di desa Sukaluyu mulai berubah. Warga tak lagi sesantai biasanya. Malam-malam menjadi lebih lengang dari biasanya. Anak-anak yang biasa bermain petak umpet hingga selepas maghrib, kini sepat-sepat pulang begitu azan berkumandang. Warung Busri pun mulai sepi saat malam. Dan suara tawa ibu-ibu yang biasa mengobrol sambil goreng pisang, kini nyaris tak terdengar. Meski begitu, Haji Roni tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Ia masih datang ke masjid lebih awal dari siapapun, masih menyumbang tiap kegiatan desa, dan tetap tersenyum dengan ketenangan yang tak bisa ditebak. Bahkan saat malam tahlilan untuk Pak Ilyas, ia datang membawa 4 kotak besar berisi makanan dari catering mahal. Warga bingung harus bersyukur atau takut. Namun, satu orang yang tidak bisa melupakan apa yang ia rasakan malam sebelum Pak Ilyas meninggal adalah Rizky, anak bungsu dari Pak Ilyas. Usianya baru 12 tahun. Rizky dikenal sebagai anak yang cerdas, agak pendiam, dan gemar mengamati sekitar. Di malam menjelang kematian ayahnya, Rizky terbangun karena mendengar suara aneh dari halaman belakang rumahnya. Itu bukan suara orang, lebih seperti suara gesekan kuku ke dinding batu. Pelan, tapi terus berulang. Saat Rizky mengintip dari sela jendela kamarnya, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di bawah pohon pisang. Sosok itu tinggi, lebih dari 2 meter, dan tak terlihat wajahnya. Tapi matanya merah menyala seperti bara. Rizky ingin berteriak, tapi suara tak keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa mematung di balik tirai, tubuhnya menggigil. Sosok itu berdiri, bibir pasot, lalu perlahan menoleh ke arah jendela tempat Rizky mengintip. Seketika itu juga, Rizky terjatuh dan pingsan di tempat. Keesokan paginya, ia terbangun di ranjang dengan keringat dingin membasahi baju tidurnya. Dan hanya beberapa menit kemudian, terdengar jeritan dari ruang tamu, jeritan ibunya. Bu Yayah, yang menemukan tubuh Pak Ilyas kaku tak bernyawa, dengan mata membelalak dan lidah terjulur seperti sedang dicekik. Kematian Pak Ilyas dianggap wajar oleh bidan desa. Tak ditemukan luka atau tanda kekerasan. Kemungkinan besar serangan jantung, kata Bu Bidanina. Tapi dalam hati, semua tahu ini bukan kematian biasa. Beberapa hari setelah kejadian itu, mimpi buruk menghantui Rizky setiap malam. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan gelap, dipenuhi bau anyir darah dan kemenyan. Di tengah ruangan itu, duduk Haji Roni dengan mata tertutup, memegang tasbih yang berputar sendiri meski tangannya diam. Di belakang Haji Roni berdiri sosok yang sama seperti yang ia lihat malam itu, tinggi, hitam, bermata merah kini, dengan wajah menyerupai kerbau yang dipenuhi luka terbuka. Sosok itu menunjuk Rizky, lalu membuka mulutnya yang penuh gigi tajam, mengeluarkan suara berat. Selanjutnya, kamu. Rizky terbangun sambil menangis. Ibunya tak tahu harus berbuat apa. Ia membujuk Rizky untuk berdoa dan membaca ayat kursi setiap malam. Tapi setiap kali melewati depan rumah Haji Roni, anak itu menunduk dan mempercepat langkahnya. Sementara itu, warga mulai membicarakan kematian Pak Ilyas dengan bisik-bisik, terutama setelah Busri, pemilik warung kecil di gang dekat musala, melihat kejadian aneh seminggu setelah tahlilan. Saat malam Jumat, sekitar pukul 1 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara gamelan yang samar-samar.
Suaranya bukan dari arah masjid, tapi dari rumah Haji Roni. Padahal tak ada hajatan. Busri yang penasaran mengintip dari sela jendela. Ia melihat halaman belakang rumah Haji Roni diterangi cahaya lampu temaram kekuningan dan Eda Sosak yang sedang duduk bersila menghadap sesuatu. Tapi bukan Haji Roni. Sosok itu seperti patung batu besar dengan tangan berlapis sisik. Gamelan berhenti. Lalu terdengar suara tangisan pelan dari arah sumur di belakang rumah tersebut. Busri langsung menarik tirai dan duduk bersila sambil membaca salawat berulang-ulang. Tubuhnya gemetar, tak bisa berhenti. Sejak malam itu, ia menolak keluar rumah saat malam, bahkan menutup warung lebih awal. Beberapa tokoh tua desa mulai membicarakan hal ini dalam pertemuan tak resmi. Mereka semua sepakat, ada yang tidak beres. Terutama setelah warga juga menemukan tanah basah dan jejak kaki aneh di dekat pohon randu yang ada di belakang rumah Haji Roni. Jejaknya besar, seperti kuku binatang, tapi arahnya terbalik, bukan menuju keluar, melainkan masuk ke rumah. Namun, tak ada satupun yang berani langsung bertanya pada Haji Roni. Beberapa mengusulkan agar memanggil tokoh agama dari luar desa untuk memeriksa, tapi kepala desa menolak dengan alasan tak ingin memfitnah orang yang telah banyak berjasa. Lagi pula, belum tentu itu hal mistis, katanya sambil menyeka keringat, tapi wajahnya pucat. Warga hanya bisa menunggu dan berharap semua hanya perasaan berlebihan. Tapi ketenangan itu runtuh ketika Busri ditemukan meninggal di dalam warungnya. Pagi itu, warung tidak buka seperti biasanya. Warga yang hendak membeli kopi menemukan pintu warung terbuka sedikit, dan saat mendorong masuk, mereka melihat tubuh Busri tergantung di langit-langit dengan selendang merah yang melilit lehernya. Yang lebih aneh, di bawah kakinya ada lingkaran dari beras hitam, dan di atas meja ada sepiring sate mentah dengan tusuk bambu yang menancap ke tanah. Di dinding warung tersyalis kotak-kotak dengan darah. Satu demi satu, Busri tidak punya riwayat depresi. Ia bahkan dikenal sebagai sosok paling ceria di desa. Tapi semua bukti mengarah pada bunuh diri. Polisi desa hanya menggeleng tak percaya. Saat jenazahnya disalatkan, Haji Roni berdiri paling depan dengan wajah tenang dan bibir komat kamit seperti biasa. Tapi Rizky yang diam-diam mengamati dari pojok masjid melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas ketika imam selesai membaca doa. Haji Roni membuka matanya. Sesaat, hanya sesaat, Rizky melihat mata itu bersinar merah. Sejak kematian Bu Sri, ketakutan tak lagi disembunyikan. Warga tak lagi saling menenangkan. Mereka mulai bicara terang-terangan. Ini bukan kematian biasa. Ada yang mengorbankan warga. Apakah ini pesugihan? Tapi tetap tak ada yang berani menyebut nama Haji Roni secara langsung. Namun, semua tahu, semua melihat, semua merasakan. Desa Sukaluyu tak lagi aman. Don Haji Roni, I.A. tetap hadir. Di setiap kematian, ia datang, melayat, menyumbang, mendoakan, tapi seperti burung hantu yang terbang melingkari bangkai. Diam, tapi mengintai. Karena semua belum tahu bahwa kematian ini baru permulaan. Setelah kematian Busri yang tragis dan tak masuk akal, ketakutan menjalar lebih cepat dari angin malam yang melintasi persawahan. Desa Sukaluyu yang dahulu penuh tawa dan kehangatan warga, kini berubah menjadi bayangan muram yang dihuni oleh bisik-bisik ketakutan dan tatapan curiga. Tak ada lagi tawa anak-anak,
Tak ada lagi ibu-ibu mengobrol sore hari, dan warung-warung kecil mulai tutup lebih awal. Namun, di balik semua itu, Haji Roni tetap berjalan dengan langkah yang tenang dan mantap. Ia masih salat 5 waktu di masjid, masih bersedekah, bahkan mulai memberikan pengajian kecil di rumahnya setiap malam Jumat. Warga Meski merasa ada sesuatu yang janggal, tak bisa berbuat apa. Tak ada bukti, hanya rasa takut dan pertanda-pertanda buruk yang terus mengintai. Malam-malam di Sukaluyu menjadi sangat aneh. Satu demi satu warga mulai mengalami mimpi-mimpi seram yang sangat nyata. Mereka bukan hanya bermimpi, melainkan seolah masuk ke dunia lain gelap, berdarah, dan penuh bisikan yang membuat kepala ingin pecah. Salah satunya adalah Bu Marni, janda tua yang tinggal tak jauh dari rumah Haji Roni. Ia bermimpi berada di sebuah tanah lapang penuh kabut. Di tengahnya berdiri pohon beringin raksasa yang menggantungkan tubuh-tubuh manusia dalam keadaan telanjang dengan mata tertutup dan mulut dijahit benang hitam. Di bawah pohon itu duduk Haji Roni dalam pakaian ikhram yang penuh noda darah, membaca ayat-ayat dengan suara yang tak bisa dimengerti. Dalam mimpinya, Bu Marni mencoba melangkah mundur, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur merah pekat yang mengisap perlahan kakinya, dan dari dalam lumpur itu muncul tanggen-tanggen kaku yang mencengkeram pergelangan kakinya. Sebuah suara berat menggema di kepalanya yang menolak melihat akan menjadi bagian dari tanah. Jangan kabur, kamu sudah dipilih. Bu Marni terbangun dengan jeritan panjang. Tubuhnya berkeringat dingin, jantungnya berdebar tak karuan. Ia segera mengambil air wudhu dan membaca surat-surat pendek yang ia hafal. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur lagi. Pagi harinya, ia menceritakan mimpinya pada tetangganya, Pak Arman, yang juga kebetulan mengalami mimpi serupa. Namun, yang membuat mereka semakin panik adalah ketika seorang pemuda desa bernama Rian yang tinggal di belakang rumah Haji Roni menghilang secara misterius. Rian dikenal sebagai pemuda yang usil, agak kasar, dan sering mengumpat sembarangan. Ia pernah tarang-tarangan berkata saat nongkrong di warung, Haji Roni itu pasti pakai pesugihan. Masa orang serisek dia dulu, sekarang jadi dewa duit begitu. Beberapa warga yang mendengarnya langsung menyuruh Rian diam. Tapi mulutnya memang susah dikontrol. Ia bahkan sempat mencoba memotret halaman belakang rumah Haji Roni dari sela pagar. Karena penasaran, apakah benar ada sumur tua yang sering dibicarakan orang. Namun, 2 hari setelah kejadian itu, Rian tidak pernah kembali ke rumah. Orang tuanya melapor pada kepala desa dan pencarian dilakukan oleh warga secara bergilir. Mereka menyusuri sungai, hutan kecil, hingga sawah. Namun yang mereka temukan hanyalah pakaian Rian yang tertata rapi di dekat sebuah pohon pisang besar yang terletak sekitar 20 meter dari rumah Haji Roni di sana. Ada sepasang sandal, dompet, dan HP-nya yang baterainya sudah habis. Yang mengerikan, di tanah dekat pohon itu terlihat bekas goresan seperti cakaran dan lubang kecil yang masih basah. Ada pula darah kering di ujung daun pisang, namun tidak ada tanda tubuh atau jejak ke arah mana Rian pergi. Polisi dari kota datang. Mereka menganggap Rian hilang, mungkin terseret masalah lain, atau kabur keluar kota. Tapi warga tahu, ini bukan kabur, ini dihilangkan. Ibu Rian menjadi histeris dan nyaris gila. Setiap malam, ia duduk di depan rumah sambil membawa foto anaknya dan memanggil namanya berulang-ulang. Warga
semakin ketakutan. Mereka tahu siapa yang terakhir disebat-sebat oleh Rian sebelum menghilang. Tapi lagi-lagi semua bungkam. Yang membuat suasana semakin menyeramkan adalah kenyataan bahwa mimpi buruk warga semakin menjadi-jadi. Beberapa anak kecil bermimpi dicabut lidahnya. Orang dewasa mimpi diceburkan ke kuali besar yang mendidih. Dan beberapa mimpi didatangi suara perempuan tua yang menangis sambil menunjuk rumah Haji Roni. Mereka yang bermimpi seperti itu biasanya jatuh sakit selama berhari-hari. Bahkan ada yang tiba-tiba bisu atau hilang pendengaran sementara. Sementara itu, Haji Roni tetap tenang. Di balik pagar tinggi rumahnya yang kini terlihat seperti benteng, ia tetap mengadakan pengajian. Tapi mulai terdengar kabar aneh dari orang yang pernah diundang. Seorang pemuda bernama Maman mengaku saat ikut pengajian itu, ia merasa tidak sadar waktu. Ia hanya duduk. Tapi tahu-tahu, jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Dan yang lebih membuatnya takut, saat ia buang air kecil di halaman rumahnya, ia melihat bekas luka panjang di pahanya. Padahal, ia tak merasa terluka. Aku ngerasa kayak tubuhku habis ditarik-tarik, kayak dikerok. Tapi nggak tahu sama siapa, katanya dengan suara gemetar. Tak lama setelah itu, Maman pun ditemukan tewas gantung diri di pohon jambu belakang rumahnya. Dan di bawah kakinya kembali terlihat lingkaran beras hitam. Di batang pohon jambu terdapat tulisan menggunakan arang yang membocorkan akan dijemput. Desa Sukaluyu berubah menjadi tempat di mana teror tak datang dari dunia nyata, tapi dari mimpi dan bisikan. Tak ada yang bisa menebak siapa korban berikutnya. Semua hanya bisa berdoa, berharap tak masuk dalam daftar. Namun satu hal pasti, setiap malam Jumat, rumah Haji Roni dipenuhi cahaya temaram dari lentera kuning. Dari dalam rumah itu, kadang terdengar suara aneh, bukan suara manusia. Kadang rintihan, kadang tawa, kadang derap kaki seperti kerbau berlari. Dan di luar rumahnya, di jalan kecil yang gelap, bayangan hitam tinggi mulai sering terlihat berdiri diam di tikungan. Tak bergerak, hanya menatap, seolah menunggu giliran. Memanggil nama. Warga mulai bertanya dalam hati, jika Haji Roni benar-benar melakukan pesugihan, apa bentuk tumbalnya? Dan berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Karena satu hal yang mulai terasa jelas, setiap warga yang dekat rumah Haji Roni akan menghilang satu persatu. Dan mimpi buruk itu adalah pertanda awal. Setelah kematian Maman yang menggantung diri di pohon jambu belakang rumahnya, suasana di desa Sukaluyu benar-benar berubah menjadi pekat dan mencekam. Warga yang awalnya hanya berbisik, kini mulai menunjukkan ketakutan yang nyata. Banyak ramal menyalakan lampu sepanjang malam. Jendela-jendela ditutup rapat dan pintu rumah dikunci 2 kali. Malam-malam di desa itu bukan lagi tentang suara jangkrik dan semilir angin dari sawah. Kini hanya ada keheningan yang menyesakkan. Kadang diselingi lolongan anjing yang menggema dari kejauhan seperti pertanda bahwa sesuatu yang tak kasat mata tengah berkeliaran di luar sana. Sejumlah warga mulai mempertanyakan, mengapa semua musibah ini mulai muncul sejak kembalinya Haji Roni ke desa. Namun tak seorang pun berani menyampaikan kecurigaan itu secara terbuka. Di tengah rasa takut yang tak lagi tersembunyi, kepala desa akhirnya mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat untuk membicarakan situasi yang semakin tak masuk akal. Pertemuan berlangsung diam-diam di rumah Pak Lurah Mahfud yang juga tampak semakin kurus sejak kejadian aneh itu. Di hadapan beberapa orang terpilih, termasuk Ustadz Humaidi, seorang tokoh agama tua yang disegani, Pak Lurah akhirnya membuka suara.
Aku tidak bisa menutup-nutupi lagi. Sudah 3 orang meninggal dalam waktu deku. Kita harus lakukan sesuatu. Bukan sekadar tahlilan, tapi menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ustaz Humaidi menunduk, menghela napas panjang. Aku sudah mencium bau aneh tiap kali lewat depan rumah Haji Roni. Bau anyir bercampur kemenyan. Itu bukan bau yang biasa. Ini jelas bukan urusan dunia biasa. Beberapa warga mengangguk. Bahkan Pak Darto, seorang mantan tentara yang dulu tak percaya hal mistis, kini memilih diam. Ia juga sempat mengalami mimpi buruk 3 malam berturut-turut. Sosok tinggi besar bertanduk menatapnya dari ujung gang rumah. Dengan tubuh dilumuri darah dan kepala manusia menggantung di punggungnya, akhirnya diputuskan bahwa 3 orang Pak Darto, Ustadz Humaidi, dan seorang pemuda bernama Bayu akan melakukan penyelidikan kecil di sekitar rumah Haji Roni. Tujuan mereka mencari bukti sekecil apapun bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, tepat selepas Isya, ketiganya berkumpul diam-diam di pos ronda dekat musala. Mereka membawa senter, sajadah, dan air doa. Bayu yang paling muda tampak gugup, tapi semangatnya tinggi. Kalau kita semua diam, nanti 1 desa bisa habis, Pak, katanya lirih. Mereka menunggu hingga rumah Haji Roni benar-benar gelap. Biasanya, lampu-lampu rumah besar itu menyala hingga larut malam. Tapi malam itu berbeda. Sekitar pukul 10, semua lampu padam bersamaan. Tak ada suara dari dalam rumah, tak ada bayangan. Bahkan suara azan dari speaker kecil rumah itu pun tak terdengar seperti biasanya. Dengan langkah pelan, ketiganya memutar lewat kebun kosong yang berada di belakang rumah. Di sanalah mereka menemukan sesuatu yang langsung membuat bulu kuduk berdiri. Di tanah lapang belakang rumah itu yang dulunya hanya semak dan ilalang, sekarang bersih rapi. Tanahnya terlihat seperti baru saja digali dan ditutup kembali. 3 gundukan kecil berjejer rapi seperti kuburan, tapi tanpa nisan. Tanah di sekelilingnya masih basah dan tercium aroma amis yang menusuk hidung. Bayu langsung berjongkok dan memeriksa lebih dekat. Ini bukan gundukan biasa, kayaknya baru tadi sore digali, katanya sambil menunjuk bekas cangkul yang masih terlihat jelas. Tapi yang paling mengerikan bukanlah gundukan itu, melainkan jejak kaki aneh yang mengarah ke sana. Jejak itu sangat besar, jauh lebih besar dari kaki manusia. Panjangnya hampir setengah meter, dengan 3 jari tajam di depan, menyerupai cakar. Yang membuat ngeri, arah jejak kaki itu masuk ke gundukan tanah, bukan keluar. Seolah-olah makhluk itu berjalan masuk ke dalam kuburannya sendiri. Ustadz Humaidi bergidik. Ia membuka botol air doa dan menyiramkan ke salah satu gundukan. Seketika itu juga, tanah bergetar pelan, sangat halus, tapi cukup terasa. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Bayu melonjak mundur. Pak, tadi gerak. Saya lihat tanahnya goyang sendiri. Pak Darto memegang lengan Bayu, mencoba menenangkannya. Tapi ia sendiri tak bisa menyembunyikan ketakutan di wajahnya. I am mengangkat senter dan mengarahkannya ke semak di dekat gundukan. Saat cahaya menerangi area itu, mereka semua tersentak. Di balik semak tertancap sebatang tombak kayu berwarna merah dengan kepala ayam hitam yang membusuk tergantung di ujungnya. Darahnya mengering dan menetes ke sebuah kendi tanah liat yang berada di bawahnya. Di sekitar kendi itu terukir huruf-huruf aneh yang tidak mereka kenali, menyerupai tulisan kuno yang melingkar seperti ular menggigit ekornya sendiri. Ustadz Humaidi beristighfar keras.
Ini tempat pesugihan. Ini tempat pemanggilan, bisiknya gemetar. Ini bukan sekadar kuburan, tapi pintu persembahan. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah drastis. Angin berhenti, malam terasa lebih pekat. Suara jangkrik menghilang, bahkan suara napas mereka pun terasa berat. Dari arah rumah Haji Roni, terdengar suara denting gamelan lembut, pelan, tapi sangat jelas. Bersamaan dengan itu, dari balik semak-semek, muncul bayangan besar yang berdiri tegak. Tinggi hampir 3 meter, tak ada wajahnya. Hanya gelap, tapi matanya merah menyala seperti bara. Hanya berdiri diam, menatap mereka. Pak Darto membentak, "Lari!" Tanpa menoleh ke belakang, mereka bertiga berlari secepat mungkin, meninggalkan tempat itu. Nafas terengah, jantung berdegup kencang, dan tubuh berkeringat dingin. Setibanya di rumah Pak Lurah, mereka langsung mengunci semua pintu. Tapi Bayu jatuh pingsan sebelum sempat berbicara sepatah kata pun, dan sepanjang malam tubuhnya kejang, berkeringat, dan matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Esok paginya, ketika Bayu sadar, ia hanya bisa mengucapkan satu kalimat. Kuburan itu bukan buat orang mati. Itu tempat keluar masuk mereka. Kabar penemuan itu menyebar pelan-pelan. Meski tidak diumumkan secara terbuka, warga yang dekat dengan 3 orang itu mulai tahu. Namun, tak ada satupun yang berani mendekat ke belakang rumah Haji Roni lagi. Bahkan, area itu kini seperti dijauhi hewan iam-iam tak mau melintas. Dan anjing liar menyala keras jika melintas di dekat pagar. Satu-satunya yang tetap tenang adalah Haji Roni. Ia bahkan menyumbang karpet baru untuk musala. Seminggu kemudian, lengkap dengan sound system baru, warga hanya tersenyum kaku menerima, tak berani menolak. Tapi jauh di dalam hati mereka, semua tahu sesuatu sedang tumbuh dari bawah tanah. Dan 3 gundukan itu mungkin bukan kuburan, mungkin itu adalah sarang. Sudah beberapa minggu sejak kematian Pak Karta mengguncang warga kampung. Suasana sekitar rumah Haji Roni semakin mencekam. Meskipun ia dan istrinya, Bu Rina, tetap menjalani hidup seperti biasa dengan senyum dan salam, seolah tak terjadi apapun. Warga perlahan mulai menjaga jarak. Bahkan anak-anak pun tak lagi berani bermain dekat rumah megah itu, yang dulunya jadi daya tarik karena kolam renang kecil dan lampu taman berwarna-warni. Ada aura yang tak bisa dijelaskan, seolah rumah itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kemewahan. Bu Rum, tetangga yang rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari rumah Haji Roni, adalah sosok ibu tua yang terkenal cerewet tapi penyayang. Ia seringkali duduk di teras sambil mengupas bawang atau menyulam taplak meja, menyapa siapapun yang lewat dengan senyum ramah dan sedikit omelan lucu. Namun, sejak malam-malam aneh mulai terasa di kampung itu, ia jadi lebih pendiam. Katanya, suara-suara aneh sering terdengar dari arah rumah Haji Roni tiap lewat tengah malam. Bukan suara biasa, melainkan suara orang menangis merengek, diiringi suara langkah kaki seperti kuku binatang menyeret di lantai. Kadang terdengar lolongan, kadang seperti bisikan-bisikan asing. Beberapa warga menertawakan ceritanya, menyangka itu halusinasi atau akibat usianya yang sudah lanjut. Tapi bagi mereka yang juga mendengar atau merasakan sesuatu, mereka hanya bisa diam, takut dianggap ikut berhalusinasi. Pada malam Jumat Kliwon itu, suasana kampung Karangjati begitu lengang. Angin tak bergerak, langit mendung, meski tak ada hujan. Pepohonan bambu di belakang rumah Bu Rum dia membatu. Padahal biasanya gemerisik tertiup angin. Suara jangkrik pun
Entah kenapa, tak terdengar. Semua terasa salah, seperti ada yang sedang menunggu atau sedang mengintai. Sekitar pukul 2 dini hari, seorang tetangga, Udin, yang belum bisa tidur karena perut mual usai makan sambal terlalu pedas, mendengar sesuatu. Dari jendela kamarnya yang sedikit terbuka, ia mendengar suara langkah berat menyeret. Ia menahan napas, mencoba tak bergerak. Lalu terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tega, kole. Setelah itu hening, lalu suara seperti seseorang menangis tertahan, sangat menyayat. Pagi harinya, warga dikejutkan dengan kabar kematian burung. Ia ditemukan oleh keponakannya yang datang mengantar sarapan. Tubuh burung duduk tegak di kursi terasnya. Tangan masih memegang alat sulam, tapi kepalanya menunduk ke depan seperti tertidur. Namun, tubuhnya dingin, matanya terbuka lebar, menatap ke depan dengan ekspresi ketakutan luar biasa. Bibirnya sobek seperti menahan jeritan keras. Di lantai, tampak bekas kukuya, kuku panjang dan besar, seolah binatang besar menyeret kakinya di depan teras. Yang lebih menyeramkan, tapak kaki itu berhenti tepat di depan Bu Rum, lalu hilang tanpa jejak pergi. Pak RT memutuskan untuk mengundang tokoh agama dari luar kampung. Kiai Somad dari desa tetangga datang dengan membawa tasbih besar dan segenggam garam kasar. Ia berdiri lama di depan rumah Bu Rum, lalu menatap ke arah rumah Haji Roni di kampung ini. Ada yang sedang memakan tumbal, katanya perlahan. Suaranya berat. Warga berkerumun, saling berbisik. Haji Roni sendiri tak terlihat pagi itu. Rumahnya tertutup rapat. Tirai digulung penuh. Bahkan suara radio kesayangan Bu Rina yang biasanya menyala setiap pagi pun tak terdengar. Seolah rumah itu tahu sedang dibicarakan dan memilih bungkam. Sore harinya, ketika jenazah Bu Rum telah dikebumikan, anak kecil bernama Jaya yang rumahnya persis di samping rumah almarhumah mengaku melihat sesuatu saat malam kematian Bu Rum. Ia mengaku mengintip dari celah jendela ketika mendengar suara aneh. Ada bayangan tinggi besar, hitam semua. Kayak, bukan manusia om, kata Jaya pada pamannya. Dia jalan ke arah rumah Bu Rum, lalu diam di depan Bu Rum yang duduk di kursi. Tapi Bu Rum gak bisa gerak, cuma diam. Terus si bayangan itu kayak menyentuh wajah Bu Rum. Setelah itu gelap. Aku gak berani lihat lagi. Cerita Jaya membuat warga semakin yakin bahwa kematian Bu Rum bukan karena sakit atau usia. Ada sesuatu yang lebih jahat, lebih gelap, yang berkeliaran di kampung Karangjati. Malamnya, Kiai Somad mengadakan pengajian dan doa bersama di masjid. Namun anehnya, saat para jemaah mulai membaca ayat-ayat suci, beberapa lampu di langit-langit masjid berkedip-kedip. Suara amplifier serak sendiri. Angin kencang tiba-tiba berembus dari arah barat, menggetarkan daun pintu dan jendela masjid. Salah satu ibu-ibu bahkan kesurupan, berteriak-teriak menyebut nama Haji Roni sambil menunjuk ke arah rumahnya. Haji, dia buka jalan, dia bawa mereka. Mereka lapar, mereka mau daging manusia. Butuh 4 orang untuk menenangkan ibu itu. Dan setelah sadar, ia tak ingat apa-apa. Esoknya, Pak RT dan beberapa tokoh kampung berinisiatif menemui langsung Haji Roni. Tapi, begitu sampai di pagar rumahnya, mereka mendapati rumah itu kosong. Pintu terkunci, jendela tertutup rapat, dan mobil Alphard milik Haji Roni tak ada di garasi. Bu Rina juga tak terlihat. Tidak ada jawaban, meski pintu diketuk berkali-kali. Seolah mereka tahu warga akan datang dan memilih menghilang begitu saja. Namun, malamnya, lampu taman rumah Haji Roni menyala sendiri. Padahal,
Listrik satu RT sedang padam. Dan dari balik tirai kamar lantai 2, terlihat bayangan seseorang berdiri mematung, menatap keluar, memandang ke arah jalan kampung. Tapi warga tahu itu bukan Haji Roni dan itu bukan manusia. Pagi itu, langit Cirebon diselimuti mendung. Awan kelabu menggantung berat di atas perkampungan tempat tinggal Haji Roni. Angin berdesir lembut, namun membawa hawa tak nyaman yang meresap ke tulang. Warga yang biasanya ramai beraktivitas pagi-pagi tampak lebih pendiam, berjalan dengan langkah hati-hati. Sialah beang-beang. Kematian yang terus menghantui desa membuat mereka ingin mengecilkan diri di dalam Rama. Haji Roni yang megah dan kontras dengan Rumi Rama tetangga yang mulai suram oleh duka. Suasana justru tampak tenang, terlalu tenang. Tidak ada tanda-tanda berkabung atas meninggalnya Pak Kosim semalam. Padahal pria itu adalah tetangga terdekatnya. Namun diam-diam di ruang tamu yang dipenuhi aroma menyan dan dupa yang samar, Haji Roni duduk bersila di atas permadani merah marun. Di depannya, sebuah baskom kuningan berisi air hitam pekat diletakkan, berisi bunga 7 rupa, dan di tengahnya, sebuah kepala ayam jago yang baru disembelih. Di belakangnya, berdiri seorang perempuan tua berjubah hitam yang hanya dipanggil sebagai Nyai. Yang ini tidak akan cukup, ujar suara Nyai yang serak namun penuh tekanan. Haji Roni mengangkat kepala, wajahnya pucat, matanya cekung. Aku sudah beri 2 jiwa Nyai, Ibu Marni dan Pak Kosim. Bukankah itu cukup? Nyai menggeleng pelan, wajahnya menegang. 2 bukan apa-apa. Kekayaanmu sudah melebihi yang kau bayangkan. Dan penguasa bawah tanah belum puas. Apa maksudmu aku? Harus menyerahkan lebih banyak? Haji Roni gemetar. Napasnya berat. Semakin besar kekayaan, semakin besar pula tuntutan. Jika tidak, maka keluargamu sendiri akan jadi gantinya. Bisik Nyai sambil tersenyum miring, menunjukkan gigi yang hitam dan jarang. Haji Roni terdiam. Peluh dingin mengalir di pelipisnya. Ia teringat istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Ia tak sanggup membayangkan mereka menjadi korban. Tapi di sisi lain, ia sudah terlalu jauh masuk dalam perjanjian ini. Di luar sana, warga mulai resah. Sudah 4 orang meninggal dalam 2 bulan terakhir. Semua dalam kondisi mengerikan. Tubuh menghitam, mulut menganga seakan mengeluarkan teriakan terakhir, dan mata terbuka tanpa cahaya. Yang terbaru adalah Pak Kosim, ditemukan meninggal di halaman rumahnya dengan posisi seperti orang bersujud, namun membeku. Sejak kematian itu, seorang pemuda desa bernama Didi mulai menyelidiki. Ia curiga semua kematian berpusat di sekitar rumah Haji Roni. Didi mendatangi Mbah Darto, orang tertua di desa yang dikenal masih memegang ilmu kebatinan. Mbah, saya curiga sama Haji Roni. Ada yang tidak beres, bisik Didi. Mbah Darto mengangguk pelan, lalu mengajak Didi masuk ke dalam rumahnya. Ia mengambil kemenyan, lalu menyalakannya. Asap memenuhi ruangan kecil itu, menari-nari seolah hidup. Didi, kau anak muda pintar. Apa yang kau curigai itu benar, gumam Mbah Darto dengan suara berat. Jadi Haji Roni, dia telah melakukan pesugihan, tapi bukan sembarang pesugihan. Ia melakukan perjanjian dengan makhluk yang berasal dari tanah wingit gunung. Cermai, sekali kau beri tumbal, kau tak bisa berhenti. Kalau berhenti, kau atau keluargamu yang jadi korban. Jelas Mbah Darto. Didi terdiam, ngeri membayangkan kenyataan itu. Lalu, bisa dihentikan? Mbah Darto memejamkan mata.
hanya jika sumber kekuatannya dihancurkan. Tapi itu berisiko tinggi, sangat tinggi, nyawamu taruhannya. Malam itu, Didi mengendap-endap ke pekarangan belakang rumah Haji Roni. Ia mengikuti suara samar-samar yang seperti nyanyian kuno datang dari arah belakang. Di sebuah saung kecil yang selalu tertutup kain putih, Didi melihat dari celah. Ia terkejut menyaksikan Haji Roni yang sedang menyiramkan darah ke atas patung kayu, menyerupai manusia tanpa wajah. Patung itu bergerak perlahan, seolah hidup. Tiba-tiba, Nyai muncul dari kegelapan dan menatap Didi langsung. Kau telah melihatnya. Gumam Nyai. Didi terpaku. Tubuhnya tak bisa bergerak. Kakinya seperti ditarik ke tanah. Suara di telinganya menggema suara jeritan, suara lolongan, suara bisikan ribuan makhluk tak kasat mata. Namun entah bagaimana, Didi berhasil menarik diri dan kabur. Ia jatuh bangun menuruni kebun, lalu langsung menemui Mbah Darto. Didi yakin jika tidak segera bertindak, akan lebih banyak korban jatuh. Sementara itu, di rumahnya, Haji Roni duduk gelisah. Malam ini, ia diminta Nyai untuk menyiapkan tumbal berikutnya. Namun, kali ini berbeda. Sosok yang diminta bukan warga sembarangan. Anakmu, Malik, kata Nyai dengan suara datar. Dunia runtuh di benak Haji Roni. Ia menolak mentah-mentah. Tapi Nyai sudah berdiri tegak dengan mata merah menyala. Kau pikir bisa main-main dengan perjanjian kuno? Tumbal atau semua harta ini lenyap dan keluargamu ikut terkubur. Haji Roni menjerit-jeritan yang terdengar ke penjuru desa malam itu. Jeritan yang penuh luka dan kesesalan. Tapi semua sudah terlambat. Di ujung malam, Didi dan Mbah Darto memutuskan menyerang balik. Mereka membawa sesajen penolak pesugihan dan mendatangi rumah Haji Roni. Namun mereka disambut oleh pemandangan yang mengguncang jiwa. Rumah itu terbakar dari dalam tanpa api. Api hitam, terdengar tangisan dan tawa mengerikan dari dalam. Warga berkerumun, tapi tak bisa mendekat. Setiap yang mendekat langsung jatuh pingsan atau muntah darah. Dari dalam rumah terdengar suara Nyai terakhir kalinya. Perjanjian dibatalkan. Semua kembali ke asalnya. Seketika itu pula, rumah meledak tanpa api hanya menjadi debu halus dan lubang menganga hitam sedalam sumur tak berdasar. Keesokan harinya, hanya ada tanah hangus di bekas rumah Haji Roni. Tidak ada sisa bangunan, tidak ada jasad, tidak ada jejak apapun. Tapi warga mereka tahu bahwa malam itu iblis menagih janjinya dan Haji yang tamak telah menerima balasan mengerikan. Tapi kisah ini belum berakhir di Sidit Desa. Di gubuk kosong yang tak pernah dihuni, asap menyan kembali terlihat malam itu. Sosok berjubah hitam terlihat berdiri, tersenyum. Masih banyak yang ingin kaya cepat. Malam itu, hujan mengguyur desa Sindang Jaya dengan derasnya. Petir sesekali menyambar, menciptakan cahaya putih, menyilaukan di langit gelap. Angin menderu, meniup daun-daun hingga berserakan di halaman warga. Beberapa rumah memilih menutup semua jendela dan pintu rapat-rapat, menyisakan ketakutan yang samar di benak masing-masing. Di tengah cuaca buruk itu, rumah Haji Roni tampak tetap terang benderang. Lampu di dalam rumah menyala semua, termasuk di teras depan yang jarang digunakan. Namun, yang lebih membuat bulu kuduk warga berdiri adalah sosok yang duduk di teras tersebut. Beberapa warga yang secara tak sengaja melintasi jalan kecil di depan rumahnya bersaksi melihat seorang perempuan berambut panjang menjuntai duduk membelakangi jalan, mengenakan kebaya putih basah kuyup oleh hujan. Tidak bergerak sedikit pun. Pak Karta,
Warga yang dikenal paling berani sekalipun, malam itu harus menelan ludah berkali-kali saat melihat pemandangan tersebut. Dari balik tirai rumahnya yang hanya berjarak 2 rumah dari rumah Haji Roni, ia mengintip penuh ketegangan. "Ya Allah, itu perempuan apa bukan sih?" Gumamnya lirih, matanya tidak berkedip. Jantungnya berdetak lebih cepat, tak berani keluar. Pak Karta hanya bisa mengamati dari balik kaca. Namun, setelah beberapa menit, rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Ia pun mengambil payung dan pelen-pelen, membuka pintu, berjalan, menyusuri jalan setapak, menuju rumah Haji Roni. Tapi, sesaat sebelum ia mendekat, perempuan itu menoleh. Hanya satu gerakan. Sekejap, wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya biru membiru, dan darah menetes dari pelipis kirinya. Rambut panjangnya tampak menempel di wajah yang kuyup oleh hujan, dan tubuhnya sedikit bergetar. Pak Karta sontak jatuh terduduk. Payungnya terlepas, dan ia memundurkan tubuhnya sambil gemetaran. "Astagfirullah," teriaknya sebelum akhirnya berlari kembali ke rumah dengan napas memburu. Keesokan harinya, kabar tentang perempuan berambut panjang yang muncul di teras rumah Haji Roni menyebar cepat. Warga geger, terlebih karena sudah 5 orang tetangga yang meninggal dalam 2 bulan terakhir secara misterius. Tidak ada yang berani menuduh. Tapi semua mata diam-diam menyorot ke arah rumah megah itu. Pak RW bahkan memutuskan untuk mendatangi rumah Haji Roni langsung. Ditemani oleh beberapa tokoh kampung, mereka mengetuk pintu rumah Peji-Paji sekali. Tok, tok, tok. Butuh waktu cukup lama sebelum pintu dibuka. Haji Roni muncul dengan mata merah dan wajah lelah, seolah tidak tidur semalaman. "Ada apa, Pak RW?" tanyanya. Suaranya sedikit serak. "Maaf Haji, kami hanya ingin bertanya. Tadi malam warga melihat ada sosok perempuan di teras rumah ini. Apakah Haji melihatnya juga?" Tanya Pak RW hati-hati. Haji Roni terdiam. Matanya menyipit, lalu menghela napas berat. "Saya tidak melihat siapa-siapa. Saya semalaman di kamar." Pak RW menatapnya, tidak yakin. Namun, ia tidak punya bukti untuk melanjutkan kalau Haji merasa terganggu atau ada hal-hal aneh. "Jangan ragu bicara ke kami." Warga sudah gelisah, lanjut Pak RW. "Iya," jawab Haji Roni pelan. Ia memandang tanah sejenak. "Terima kasih sudah datang." Para tokoh kampung pun pamit, namun saat mereka melangkah pergi, salah satu dari mereka, Mang Edi, diam-diam mengintip ke arah belakang rumah melalui celah pagar. Di sana, ia melihat sebuah sumur tua yang sebelumnya tak ada, dikelilingi peta-peta hitam seperti baru ditanam, dan bekas tanah basah seperti habis digali. Wajah Mang Edi memucat. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam. Beberapa warga mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang perempuan dalam kebaya putih menatap mereka dengan mata kosong dan berbisik pelan, "Jangan dekat-dekat, dia milik iblis." Warga pun semakin menjauhi rumah Haji Roni. Warung Buminah yang hanya berjarak 1 rumah dari kediamannya memilih tutup lebih awal. Anak-anak dilarang bermain di sekitaran rumah tersebut. Bahkan suara azan dari musala kecil di ujung gang terdengar makin lirih. Seakan semangat ibadah pun terkikis oleh rasa takut yang menyelimuti kampung itu. Di sisi lain, Haji Roni makin terlihat tak sehat. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan ia sering berbicara sendiri. Malam itu, ia kembali duduk di ruang tengah, menatap cermin besar yang tergantung di dinding. Bayangannya terlihat berbeda tidak
seperti dirinya. Bayangan itu tersenyum saat ia tidak tersenyum. Bayangan itu berdarah saat dirinya utuh. Hentikan, aku sudah memberikan yang kau minta, bisik Haji Roni lirih. Namun suara itu datang lagi, suara parau dari entah di mana. Belum selesai, darah masih harus mengalir sampai lunas, sampai kau jadi milikku selamanya. Malam ke-40 sejak kematian tetangga pertamanya, suara tangisan terdengar dari dalam rumah Haji Roni. Tangisan itu panjang, menyayat, dan seperti berasal dari perempuan. Para tetangga mengaku mendengar tangisan itu. Meski rumah terlihat gelap dan tertutup rapat, Pak Karta yang mencoba mendekat hanya menemukan jejak kaki perempuan yang basah di jalan tanah menuju rumah itu. Padahal tidak ada hujan malam itu. Suatu malam, kejadian paling mengerikan terjadi. Bu Sarti, tetangga seberang rumah, tengah menonton TV saat listrik tiba-tiba padam. Ia menyalakan lilin, dan saat hendak mengambil korek, ia menoleh ke jendela. Di balik kaca jendela, perempuan berambut panjang itu menatapnya. Matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak, seperti berdoa, dan perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah rumah Bu Sarti. Dalam hitungan detik, lampu menyala kembali. Perempuan itu hilang, namun malam itu juga Bu Sarti ditemukan meninggal dalam posisi membungkuk di sajadah. Mata terbuka lebar tanpa nyawa, dan tangan masih memegang tasbih. Desa Sindang Jaya tak pernah lagi sama. Orang-orang mulai pindah, rama-rama dijual murah, dan rumah Haji Roni kini dikelilingi semak liar. Tidak ada yang tahu di mana ia sekarang. Beberapa bilang dia dibawa orang gila ke rumah sakit jiwa. Yang lain bilang ia menghilang begitu saja setelah malam ke-44 meninggalkan rumah kosong dan sumur tua yang semakin dipenuhi aura gelap. Namun, sampai kini, warga yang melintas masih melihat sesekali perempuan berbaju putih duduk di teras rumah itu, menatap lurus ke jalan. Menunggu sesuatu, menunggu seseorang. Suasana dusun Karangjati kembali gempar ketika warga menemukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pagi itu, langit mendung menyelimuti desa. Embusan angin terasa dingin menembus kulit, menambah suasana mencekam yang sudah berbulan-bulan menyelimuti kampung itu sejak kedatangan Haji Roni. Pak Surip, seorang petani tua yang setiap pagi menyabit rumput untuk kambingnya, menjadi orang pertama yang melihatnya. Di belakang rumah tua kosong, yang sudah lama tak dihuni, tepatnya di semak-semak. Tak jauh dari kandang ayamnya, mencium bau busuk yang sangat menyengat. Ia kira ada bangkai binatang. Namun ketika ia menyibak semak-semak dengan sabit, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Tergolek di sana, dalam kondisi mengerikan, sesosok mayat yang mulai membusuk. Matanya terbelalak, lidah menjulur, dan tangan membentuk posisi seperti menahan sesuatu yang menakutkan. Pak Surip berteriak histeris hingga warga berdatangan. Polisi segera dipanggil. Setelah diperiksa oleh tim forensik dari Polres, identitas mayat tersebut terungkap. Ia adalah Pak Burhan, tetangga depan rumah Haji Roni yang sebelumnya dikabarkan hilang. Ia memang dikenal sebagai orang yang gemar menelusuri isu dan kabar aneh. Beberapa hari sebelum hilang, Burhan sempat terlihat mondar-mondar di sekitar rumah Haji Roni saat malam hari, membawa kamera dan alat perekam suara. Namun, semua itu kini tinggal jasad membusuk dan catatan kecil yang ditemukan di saku jaketnya. Catatan itu berisi tulisan-tulisan pendek, seperti catatan investigasi. Hal yang paling membuat merinding adalah satu kalimat terakhir yang ditulis dalam huruf besar. Aku melihatnya. Ada sosok hitam besar di belakang rumahnya. Bukan manusia. Warga geger. Berbagai spekulasi muncul. Beberapa percaya itu hanya halusinasi Pak Burhan. Tapi sebagian besar meyakini
bahwa ada yang disembunyikan di rumah besar bercat putih milik Haji Roni itu. Ketakutan yang selama ini hanya berupa bisikan mulai menjelma menjadi kemarahan dan keberanian. Malamnya, warga mengadakan rapat dadakan di masjid. Pak RT yang selama ini menutup mulut akhirnya tak sanggup membendung tekanan. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, ia mengaku bahwa sejak awal kedatangan Haji Roni, ia sudah merasa ada yang janggal. Dulu, waktu rumah itu dibangun, tak ada suara tukang, tak ada suara palu. Tapi besoknya, rumah itu berdiri begitu saja, seperti muncul dari tanah, ucapnya. Semua terdiam. Beberapa orang yang masih skeptis mulai merasakan bulu kuduk berdiri. Pak Ustadz Salim yang selama ini banyak diam, akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan bahwa aura hitam di sekitar rumah Haji Roni semakin kuat. Ia bahkan sering melihat bayangan besar melintas di balik tirai rumah itu saat tengah malam. Itu bukan manusia. Aku yakin itu bukan manusia. Haji Roni sudah menjual sesuatu, kata Ustadz Salim lirih. Keesokan malamnya, dipimpin oleh Pak RT dan beberapa tokoh masyarakat, warga memutuskan untuk mendatangi rumah Haji Roni. Mereka membawa obor, kitab suci, dan keberanian. Langkah-langkah kaki yang biasanya tenang, kini bergema kencang di jalanan dusun yang basah oleh gerimis malam. Rumah itu terlihat sepi. Lampu-lampu padam, pintu tertutup rapat. Tapi anehnya, jendela di lantai 2 terbuka dan di dalamnya tampak sosok tinggi besar berdiri mematung, menatap mereka dengan mata merah menyala. Beberapa warga teriak ketakutan. Namun Pak RT menguatkan mereka. Mereka mendobrak pintu depan. Begitu terbuka, bau busuk yang amat menyengat menyeruak keluar seperti bau darah basi dan daging yang membusuk. Di dalam rumah, dinding-dindingnya dipenuhi dengan rajah aneh berwarna merah tua. Lantai marmer putih kini terlihat seperti dipenuhi bekas tetesan darah. Di ruang tengah, ada sebuah altar batu hitam dengan tengkorak-tengkorak kecil mengelilinginya. Dan di tengah ruangan berdiri Haji Roni, mengenakan kain putih lusuh. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali warga melihatnya. Matanya kosong dan bibirnya menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dikenali. Di belakangnya, bayangan besar itu muncul makhluk hitam, tinggi lebih dari 2 meter, dengan kepala seperti kerbau dan tangan seperti akar pohon. Warga berteriak dan mundur. Beberapa mencoba melafalkan ayat suci. Namun suara mereka tercekat oleh hawa dingin yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Haji Roni menatap mereka semua, lalu berkata dengan suara berat dan serak, "Kalian terlambat, tumbal terakhir sudah lengkap. Dosa kalian juga aku tanggung, maka jangan iri akan kekayaan yang aku miliki." Lalu tubuhnya mendadak terbakar oleh api yang muncul entah dari mana. Ia menjerit, dan makhluk hitam itu melompat ke langit-langit rumah, lalu menghilang menembus atap. Rumah itu terbakar, namun tidak menjalar seperti api biasa. Api itu menyala biru dan hanya melahap bagian dalam rumah seolah-olah tidak ingin merusak luar rumah yang telah dipersembahkan. Warga lari berhamburan saat api padam. Yang tersisa hanyalah abu hitam dan bau gosong yang tak kunjung hilang esok harinya. Rumah itu hanya menjadi bangunan kosong. Dengan tembok hitam gosong, tak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Dan warga sepakat untuk mengosongkan area sekitar rumah itu. Tidak ada yang berani melewati depan rumah. Bahkan di siang hari, yang lebih mengerikan, seminggu setelah kejadian itu, beberapa warga yang ikut masuk ke rumah malam itu mulai menghilang satu persatu. Mereka ditemukan dengan kondisi mengenaskan,
tubuh kering seperti mumi. Mata membelalak dan tangan mencakar tanah seolah mencoba keluar dari kubur. Ustadz Salim memperingatkan seluruh warga, perjanjian dengan iblis tak berhenti hanya karena orangnya mati. Tumbal bisa terus ditagih bahkan setelah pelakunya hangus terbakar. Kampung Karangjati pun berubah menjadi desa mati. Banyak yang memilih pindah. Rumah ditinggalkan. Anak-anak dilarang bermain di luar rumah setelah maghrib. Dan rumah Haji Roni kini hanya tinggal bangunan terbakar dengan suara aneh setiap malam. Tangisan, jeritan, dan kadang suara tawa pelan dari sudut gelapnya. Orang-orang menyebutnya rumah pesugihan Haji Roni. Malam itu, hujan turun begitu deras. Seolah langit sendiri tak mampu lagi menahan duka yang selama ini tertahan. Petir menyambar, menerangi langit desa dengan kilatan putih menyilaukan yang sesekali membentuk bayangan pepohonan seperti sosok-sosok raksasa yang mengawasi. Di dalam rumah mewah Haji Roni, suasana mencekam, lampu-lampu meredup, dan lilin-lilin besar dipasang di setiap sudut ruangan. Semua jendela ditutup rapat, diganjal dengan kayu, seolah mencoba menghalangi sesuatu dari luar. Namun semua tahu, bahaya justru datang dari dalam. Sumi, pembantu rumah tangga yang tersisa, gemetar di dapur. Ia sudah tidak kuat lagi, tapi ketakutan membungkam langkahnya. Beberapa hari lalu, ia bermimpi didatangi semua warga desa yang sudah mati. Mereka berdiri diam di pelataran rumah Haji Roni. Tubuh mereka basah kuyup, membusuk, dan mata mereka memancarkan amarah. Akan tiba malamnya, bisik suara dalam mimpi itu, dan malam itu tak akan ada fajar. Sementara itu, Haji Roni duduk di ruang tengah dengan tubuh berbalut kain sarung dan keringat dingin. Di depannya, kemenyan menyala. Asapnya membentuk pola-pola aneh yang terus bergerak seperti memiliki naewa. Di tengah lingkaran asap itu, sesosok makhluk hitam setinggi langit-langit rumah duduk menyeringai. Wajah makhluk itu mengerikan, dengan tanduk bercabang dan mata merah menyala. Tubuhnya berlapis sisik seperti ular, dan lidahnya menjulur panjang menjilat udara. Itu adalah Mbah Sukro, makhluk dari alam pesugihan yang selama ini memberinya kekayaan tak terhingga. Malam ini adalah pelunasan. Ucap suara itu berat dan bergemuruh seperti ribuan batu yang runtuh bersama-sama. Sudah kuberi waktu, sudah kuberi kemewahan, sudah kuberi darah dari mereka yang tak bersalah. Haji Roni menggeleng, suaranya parau. Aku belum siap. Aku masih ingin hidup. Makhluk itu dare to walk. Mereka juga ingin hidup, tapi kau serahkan mereka. Sekarang giliranmu. Tiba-tiba, angin ribut menerobos dari dalam lantai. Lantai ubin pecah satu persatu, dan dari ritekan-ritekan itu keluar tanggen-tanggen manusia membusuk. Mereka. Ke atas, ke tubuh Haji Roni, menyeretnya perlahan ke dalam tanah. Sumi yang mengintip dari celah pintu berteriak histeris saat melihat pemandangan itu. Ia melihat wajah-wajah tetangga yang telah meninggal. Bu Sulastri, Pak Darto, Bayu si pengamen kecil, bahkan anak-anak yang meninggal mendadak, semua muncul dalam bentuk menyeramkan dengan wajah separuh hancur dan mata melotot penuh kebencian. Mereka menarik tubuh Haji Roni ke dalam tanah. Darah menyembur, daging robek, dan suara teriakan mencekik memenuhi ruangan. Tapi tidak ada yang datang menolong, tak ada yang berani. Petir terakhir menyambar pohon besar di depan rumah, menumbangkannya ke tanah.
Rumah Haji Roni pun ikut runtuh. Ambruk bersama semua dosa dan rahasia yang selama ini tersembunyi. Keesokan paginya, rumah mewah itu telah menjadi reruntuhan. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada jejak Haji Roni atau Sumi. Hanya puing-puing dan aroma hangus dari kemenyan yang masih membekas di udara. Warga desa berdiri dari kejauhan. Tak satu pun yang berani mendekat. Mereka semua tahu rumah itu sudah bukan tempat manusia lagi. Dari reruntuhan itu, samar-samar terdengar suara tertawa. Suara berat dan dalam, seolah berasal dari perut bumi. Dan malam-malam berikutnya, tak seorang pun warga desa yang berani menyalakan lampu setelah matahari tenggelam. Karena mereka tahu arwah mereka yang mati tak tenang masih berkeliaran dan nama Haji Roni tak pernah disebut lagi.